Ada seorang ya yang ubad itu apa? Ahli ibadah. Tapi begitu dia mau masuk surga, ditahan oleh malaikat. Jangan dulu engkau masuk. Kenapa ya Rob? Karena ada seseorang yang ingin menggugatmu. Ternyata anaknya sendiri yang menggugat. Saya tidak rela kalau sampai ayah saya masuk surga, sedangkan saya tidak. Kenapa? Karena saya menjadi durhaka, tidak pernah disuruh oleh ayah saya untuk sholat, tidak pernah disuruh oleh saya untuk mengaji, tidak pernah disuruh untuk kebaikan. Segala sesuatunya itu punyaan Allah lah. Apa itu? Ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi apa yang di langit, apa yang di bumi itu ternyata lillah, milik Allah. Maka manusia fungsinya hanyalah mustakhlif. Ya. Hanyalah sebagai mustakhlif. Sebagai apa? Pengelola. Berarti kita bukan pemilik abadi. Kita ini bukan pemilik abadi. Kita hanya diberikan amanah untuk mengelola. Oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah disebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusbiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah ketika di hadapan para malaikat mengatakan wa idz qala rabbuka, ya, inni ja'ilun fil ardi, aku kata Allah akan menciptakan di bumi ini khalifah. Khalifah itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kauman yukhlifuhu jailan ba'da jail. Jadi kaumnya akan menggantikan kaum setelahnya, namanya khalifah. Nah kita ini pengganti dari kaum yang sudah lahir, yang sudah tidak ada. Kaumnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Soleh sampai ke kaumnya Nabi Muhammad SAW, kita ini khalifah. Maka kalau kita ini tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menjalankan amanah kita, sama kalau gitu dengan kaum Nabi, kaumnya Ad, kaumnya Fir'aun, kaumnya Tsamud. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Kan apakah kalian tidak bisa melihat bagaimana Allah Rabbmu yang dilakukan kepada siapa? Ad. Irama dzatil imad, Iram. Ya, kebiasaan kaum Ad dulu itu udah maju. Udah bisa menciptakan bangunan-bangunan berpahat, bangunan-bangunan yang sangat luar biasa. Irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Ya, bangunan-bangunan yang belum ada itu di sekitarnya. Ya. Tapi apa yang dilakukan? Ya. Fir'aun juga sama, malah ekstrim lagi Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad fa aktsaru fihal fasad. Ya kan? Fir'aun yang dengan bala tentaranya yang sangat luar biasa, fa aktsaru fihal fasad. Malah memperbanyak kerusakan. Maka ketika Fir'aun menceritakan kisahnya Fir'aun, maka tidak lepas dari kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Musa. Wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Kata Allah di dalam ayat selanjutnya, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ketika aku selamatkan, katanya Nabi Musa, dari kejarannya Fir'aun, apa? Wa agraqna, aku tenggelamkan al-bahra, di lautan. Wa agraqna ala Fir'aun. Ya, seluruh kerajaan Fir'aun ditenggelamkan di mana? Di Laut Merah, di Jeddah ini. Ya, tapi posisinya di mana saya nggak tahu.
Karena di dalam berbagai tafsir nggak disebutkan apakah di Jeddah di sini, apakah di Yunbu sana, kan sama aja Laut Merah. Apakah di Aqabah sana? Tapi yang jelas wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Nabi Musa menyaksikan begitu Fir'aun ditenggelamkan. Itu kaum-kaum terdahulu khalifah juga. Nah sekarang ini kita khalifahnya Nabi Muhammad. Kita nggak memiliki harta sebetulnya karena harta adalah milik Allah. Sampai di sini kita harus bisa memahami bahwa ternyata hidup kita ini hanyalah sebagai pengelola sementara. Jadi bertriliun-triliun itu uang hanya amanah. Gak ada yang lebih istimewa daripada apa? Daripada yang kita bawa, yaitu amal baik, amal soleh kita. Pernahkah kita berzakat? Pernahkah kita menyantuni anak yatim? Pernahkah kita membantu orang yang susah? Maka buat apa kesombongan? Hati-hati loh. Gaji saya ini sudah puluhan miliar misalkan. Ada nggak gaji yang puluhan miliar? Ada. Ya YouTuber itu. Gaji saya ini udah direktur loh. Puluhan juta. Iya. Walaupun puluhan juta, miliaran, hanya sementara kok. Hanya amanah. Begitu dicabut nyawa ada yang dibawa? Nggak ada. Yang ada justru menjadi fitnah. Begitu ditinggalkan, siapa yang merugi? Yang merugi adalah yang tidak meninggalkan anak soleh, yang tidak meninggalkan keluarga yang mengerti terhadap harta warisan. Yang ada malah diperebutkan, malah berantem satu sama yang lain. Dosanya itu nyampe itu ke kuburan itu. Ya. Coba bayangkan, itu harta, karena harta ternyata fitnah. Harta ternyata musuh, harta ternyata perhiasan. Kalau hanya perhiasan enak dipandang lalu akan luntur. Iya Kak? Iya. Lady Gaga cantiknya luar biasa, nanti umur 70 tahun peot. Ini Mas Amin gantengnya luar biasa waktu muda. Sekarang masih ganteng juga. Tapi nanti lihat udah kayak kakek, keriput, bongkok, sudah gak bisa jalan. Itu manusia. Harta pun begitu, habis. Yang kekal apa? Amal ternyata, amal soleh. Sudah berapakah kita memberikan pertolongan kepada orang? Ya. Jadi itu, harta itu ternyata hanya make up saja. Ya. Nah sekarang pertanyaan lanjutannya adalah, apa fungsinya? Kalau harta itu hanya sebagai amanah, harta itu hanya sebagai fitnah, sebagai musuh, lalu fungsinya apa dong? Ternyata Al-Quran sudah menjelaskan fungsi harta itu sendiri. Apa itu? Salah satunya adalah fungsi harta agar senantiasa kita bisa mendorong melaksanakan amanah syariah. Kewajiban kita untuk beribadah. Alat sebagai transaksi saja, alat bermuamalah, alat untuk saling menyambung kehidupan kita. Maka harta tidak boleh menjadi sebuah komoditi yang mutlak. Enak aja lu minta sama gua kan yang kerja. Iya betul, tapi di dalam hartamu ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam hartamu ada hak bagi siapa? As-sa'il. As-sa'il itu orang yang membutuhkan. Wal mahrum, orang yang membutuhkan tapi malu untuk bertanya, malu untuk meminta, itu namanya mahrum. Ya. Ada hak di situ. Jadi kalau begitu kita ini memiliki harta tidak mutlak. Ada milik orang lain di dalam saku saya. Ada hak orang lain di dalam dompet saya. Maka saya harus mengeluarkan 2,5% dari berapapun harta saya. Sedikit kok Allah minta. Ya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Bayangkan kalau harta itu menjadi sesuatu yang memenjarakan kita terhadap ketakwaan kita. Maka sama dengan apa yang disebutkan dalam sebuah hadis,
Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Ya, merugi orang yang hanya menyembah menjadi hambanya dinar, yang hanya menjadi hambanya dirham. Wah, luar biasa itu hadis itu. Maka dikatakan di dalam sebuah hadis lain, al-yadul ulya khairun min sufla. Maka Rasul itu senantiasa menjaga kesedaraan dan tawazun. Tawazun itu seimbang. Ini kisahnya luar biasa. Ada seorang sahabat namanya Sa'labah. Sa'labah itu orang yang senantiasa minta didoakan kepada Rasul. Setiap bertemu, ya Rasul doakan saya. Doakan saya punya rezeki banyak. Doakan punya harta banyak. Kata Rasul, kalau saya berdoa dan saya meminta kepada Allah, gunung pun bisa saya jadikan emas. Kata Rasul. Tapi buat apa? Maka Rasul menyebutkan qalilun yadullu ala syukrihi khairun min katsirin la yutiku. Sedikit tapi membawa terhadap kesyukuran, katanya, ternyata lebih baik daripada banyak tapi justru kita tidak bisa memilikinya, tidak bisa mengelolanya. Lalu setiap ketemu minta lagi. Maka Rasul, Allahumma rizuk Sa'laban, katanya. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada Sa'labah. Ternyata dari kambing satu itu melahirkan kambing kadud. Seperti dud itu apa? Apa ya? Seperti ulet. Banyak melahirkannya itu kambing-kambingnya Sa'labah itu. Yang akhirnya apa yang terjadi? Ya, Sa'labah sudah tidak kelihatan lagi sholat jamaah zuhur. Begitu Rasul tanya, oh lagi ngurus kambingnya. Sa'labah sudah tidak kelihatan lagi sholat jamaah asar karena masih sibuk. Lama kelamaan sholat Jumat pun gak kelihatan. Lalu kata Rasul, inilah akibat di mana Allah sudah memberikan harta kepada seseorang dan gak bisa membawanya, maka yang ada adalah kebinasaan. Ingat kisahnya Qarun. Qarun itu masih saudaranya Musa. Ya, coba bayangkan, Qarun itu bawa kuncinya saja, mafatihul khanaz. Ya, kunci hartanya itu katanya berpeti-peti kuncinya saja. Tapi apa yang terjadi? Allah binasakan tuh. Lenyap semua hartanya. Ada sampai sekarang yang menemukan. Yang sering ada adalah harta karun yaitu saking banyaknya harta. Nah, di dalam ekonomi Islam tidak mengenal keserakahan. Yang ada adalah kesederhanaan. Yang ada adalah yakfi ma yakfika. Apa yang mencukupinya? Ya, kalau mobil satu Alphard nggak cukup ya beli lagi satu gitu. Ya. Tapi dipakai ibadah. Kalau ya katakanlah ada lebih dari sedikit rezeki, ya berikan sama orang. Berbagai bentuk bisa kok ngasih ke orang. Makanan, minuman, ilmu. Ya, kalau saya kasih makan, begitu selesai makan dibuang di WC. Tapi kalau saya kasih ilmu, selama kalian ingat saya, pasti ilmu saya akan bermanfaat. Maka seseorang ngasih ilmu itu lebih baik daripada ngasih uang. Artinya apa? Artinya amal yang mengalir sampai alam kubur itu apa? Kebaikan dan doa. Selanjutnya apakah Islam melarang untuk kaya? Tidak. Islam gak melarang kaya kok. Surat yang senantiasa kita baca setiap pagi, wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa coba? Ada ayat wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ya. Di dalam surat Ad-Duha disebutkan wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ini cerita ketika Rasul sebelum bi'tsah. Ini saya takut terpleset lidah
seperti seseorang menafsirkan wa wajadaka dhallan fahada. Maka saya ceritakan dulu nih tafsirnya. Ibnu Katsir mengatakan riwayat asbabun nuzul ayat ini adalah bercerita tentang Rasul sebelum bi'tsah. Sebelum masa kerasulannya. Rasul itu fakir. Wa wajadaka ailan fa'aghna, kata Allah, kunta fakiran fa'aghna itu. Ini tafsir buka ya, tafsir Ibnu Katsir, takut salah saya. Qatadah mengatakan cerita duha, surat duha itu bercerita Rasul di masa sebelum kerasulan. Maka ketika Rasul dalam keadaan fakir, dalam keadaan ketidakmampuan, ya, Allah berikan fa'aghna, sebuah kekayaan, sebuah kemakmuran. Maka kalau kita itu fakir, sabir. Jadi fakir harus sabar, ghani syukur. Jadi kalau kita kaya harus bersyukur, kalau kita fakir harus bersabar. Gitu loh. Artinya bahwa Islam gak melarang kita untuk berkaya. Silahkan, justru dengan kekayaan itulah harus memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada orang. Ajak ngaji tuh orang, bangun masjid, setiap ngaji dikasih uang, kasih makan, kaya kan? Kaya. Jangan hanya kekayaan itu disimpan. Malah untuk diri sendiri juga gak mau ngeluarin. Misalkan, itu tidak bisa kayak begitu. Islam tidak melarang untuk kaya, tapi kekayaan dimanfaatkan untuk ketakwaan. Ya. Harta dipandang sebagai lambang kehidupan kok. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkan wa tahsabuhum aiqadha wa hum rukudun, kemudian wa tuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal wa qalbuhum basitun dzira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Lambang kehidupan kok harta itu. Ya. Cerita Ashabul Kahfi ketika ditidurkan oleh Allah dalam sebuah gua, lalu ketika bangun, apa coba pertanda pertamanya? Kamu pergi ke pasar, bawa ini uang ini. Lalu pergi ke pasar, ternyata ketahuan bahwa uangnya itu sudah lewat beberapa tahun, beberapa ratus tahun bahkan. Artinya apa? Bahwa uang, harta itu menjadi pertanda kehidupan di situ. Ya. Toh kita juga tidak menafikan kalau kita butuh harta. Iya betul. Gak ada orang yang nafi itu. Gak ada orang, kamu punya harta? Wah saya mah anti harta. Gak mungkin. Tapi Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa harta itu sebagai kemanfaatan kita. Ya, jangan sampai harta itu justru menjerumuskan kita. Nah itu sebagian dari al-mal. Saya belum masuk ke pembagiannya ini. Ya. Harta itu ternyata banyak bagiannya. Ya. Misalkan ada harta yang disebut dengan al-mal al-mutakawwam wal mal ghair mutakawwam. Apa itu al-mal mutakawwam? Masih lama maghribnya ya. Jadi sebelum maghrib kita makan dulu. Ya. Al-mal mutakawwam huwa makana muhrizan fi'lan wa mahallan lil intifa' al-mu'tad syar'an. Jadi ada beberapa bagian yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Harta itu ada harta yang mal mutakawwam. Apa itu harta mutakawwam itu? Yaitu sesuatu yang diambil atau yang boleh dimanfaatkan secara syar'i. Air minum mutakawwam, nasi mutakawwam. Jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara hukum syar'i. Lalu kalau cacing mutakawwam enggak? Kotoran mutakawwam enggak? Enggak bisa. Karena tidak memiliki nilai secara syar'i yang bisa dimanfaatkan. Bangke, ya, kemudian binatang-binatang yang menjijikan, ya, itu
ghair mutakawam. Kenapa? Karena nggak bisa diambil manfaatnya secara syar'an. Ada lagi mal misli wa ghair misli. Apa itu misli? Ya, jadi tadi pertama mutakawam. Ya. Nanti ada pertanyaan yang bisa menjawab atau yang bertanya dapat hadiah buku. Ya. Bukunya belum dicetak, tapi ada yang sudah dicetak. Ya. Al-mal tadi apa? Mutakawam. Kemudian ghair. Kalau ini bisa dimanfaatkan secara syar'i, ya. Berarti hal-hal yang bermanfaat. Ini lawannya. Kemudian ada mal misli ghair misli. Seperti apa sih? Benda-benda yang ada kesamaannya atau kesatuannya. Apa itu contohnya? Binatang jenis kaki 4, apa saja? Kerbau, kuda, nah itu seperti itu namanya misli. Binatang yang berkaki 2, ayam, entok, bebek, itu misli. Jadi satu kesatuan, gandum, jagung, nasi, satu kesatuan, kesamaan, manfaat, kesamaan, bentuk. Walaupun bentuknya berbeda tentunya, tapi kesamaan kemanfaatannya. Nasi juga untuk makan, gandum untuk makan, jagung juga bisa dimakan. Kalau di Gorontalo kayak aci itu apa namanya? Lah lupa lagi. Makanan khasnya itu di Makassar. Sagu ya. Ada harta yang disebut dengan kimmi. Kemudian ada juga mal istihlak. Mal istihlak. Dan mal isti'mal. Ya, jadi ada istihlak, isti'mal. Kalau istihlak itu dari apa? Istihlak itu kan bahasa ekonomi itu konsumen, mustahlik. Kalau istihlak masdar, berarti mengkonsumsi, artinya benda-benda yang sekali konsumsi. Korek api, hilang kan? Sekali kan penggunaannya, namanya istihlakiyah. Harta-harta yang istihlakiyah atau benda yang hanya sekali pakai. Apalagi ya? Parfum, sekali pakai gak? Sekali pakai tapi gak dibuang kan? Berarti bukan istihlak. Apalagi ya? Yang jelas adalah benda-benda yang sekali pakai dibuang, itu namanya istihlak. Ya. Habis pakai, ya, habis pakai. Ada yang isti'mal. Kalau yang isti'mal apa? Benda yang senantiasa dipakai berulang kali. Apa itu? Sepatu. Ya, inventaris, sabun, sepatu, sabun, gosok gigi, pepesoni itu namanya isti'mal. Yang senantiasa terus berulang kali digunakan. Sekarang gini, suami istri isti'mal bukan? Hah? Bukan. Karena kita bukan mal. Kita ini hayawanun natik. Kita, kata Ibnu Khaldun, manusia disebut hayawan. Maka betul tuh orang Arab, ya hayawan, kata sama anaknya, memang benar. Karena kita ini, kata Ibnu Khaldun, disebut hayawanun natik. Hayawan yang bisa berbicara.
Kalau nggak percaya buka bukunya Ibnu Khaldun, Muqaddimahnya. Pasti itu. Fi Imranil Bashari disebut hayawanun natik. Ya. Jadi jangan marah kalau kita disebut hewan. Ya hewan gitu. Tapi jangan disebutin hewannya. Ya kalb, misalkan nggak boleh. Ya. Atau ya kir misalkan nggak bisa. Ya. Hah? Ya hayawan ente. Nah gitu kan. Hewan. Aduh. Untuk ada Habib Hasyim itu. Habib Hasyim. Tempat tidur, ya, kasur, karpet, pokoknya sesuatu yang istiqmal. Kontinuitas dalam penggunaannya. Tadi kalau dalam ATK istilah perkantoran aset, inventaris. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya nggak tahu nomor berapa, ada harta mankul dan ghair mankul. Nih meja ini mankul, pindah gitu. Sesuatu yang dapat dipindahkan, sesuatu yang dapat bergerak, itu namanya mankul. Ada ghair mankul? Ada. Akor. Ya. Tempat tidur pesantren Darun Naum bisa diangkut? Nggak bisa. Kasurnya bisa, iya. Tapi mesnya bisa nggak? Enggak. Namanya ghair mankul.